Oke, masih di Bukan Bat. Balik ke untuk Pak Dahono. Sejak kapan Pak Dahono menjadi juru kunci dan siapa sih yang memilih Pak Dahono menjadi juru kunci? Monggo di 2006 Pak. 2006 mulai itu. Ganti ibu. Dulu kan ibu. Oh. Ibunya Pak Dahono ya? Iya. 2006 ya. Sudah dibekali apa aja sama ibu biasanya? Ya, cuma pesan-pesan gitu aja. Ya. Misalnya apa pesan-pesannya? Misalnya apa? Ya suruh itu gantinya itu. Ganti ibu itu. Gantiin ibu ya gitu. Iya. Terus ada? Iya. Ya kan anaknya itu 4. Saya yang bontot, yang disuruh saya yang gitu. Dipilih sama ibu, sama ibu. Mas Dahono ya, padahal ya. ada 4 anak. Ya. Mungkin ibu udah tahu kriteria ini kayaknya yang bisa hanya Pak Dahono. Iya. Karena saya mulai 88 sudah mewakili ibu itu loh. Misalnya seperti apa mewakilinya? Mewakili. Ya itu misalkan ada orang yang bikin sowan kita kan yang disuruhnya kan gitu. Sowan ke tempat eyang itu loh. Terus yang datang biasanya dalam daerah, luar negeri mungkin orang-orang bule. Luar negeri aja ada, terus daerah juga ada kan gitu. Apa saja sih tugas-tugasnya sebagai juru kunci di sana nih, monggo Pak? Ya, istilahnya ya membersihkan di tempat lokasi, terus memintakan orang yang ada ya minat kan gitu. Terus malam Jumat ya bikin sajen-sajen di situ kan gitu loh. Biasanya kalau mereka datang tuh hari-hari tertentu atau terus membawa apa saja, mungkin teman-teman saya ada yang tertarik dan sebagainya. Itu harinya bebas tuh Pak, tinggal minatnya kan gitu. Siang malamnya boleh bebas. Kebanyakan hari apa? Kebanyakan tuh Kemis Abu itu ya. Malam. Ya. Menurut informasi yang saya dapat terima dari intelijen Bukan Empat Mata, konon di pohon ketos tersebut dikuasai oleh sosok gaib atau tuyul. Kenapa kok tuyul-tuyul senang di pohon tersebut? Monggo Pak. Ya karena itu Pak, petilasan sejak dulu gitu loh. Itu pohon ketos itu ceritanya dari yang itu udah 700-an tahun lah. Lebih itu. Udah saya itu keturunan ke-6. Dulu kan mbah ibu terus baru saya kan gitu. Di Indonesia atau di dunia pohon ketos itu ada berapa? Kok bisa cuma hanya di situ aja? Setahu saya cuma di tempat saya itu. Di situ. Nah, itu enggak bisa bibit, enggak bisa dicangkok itu. Berarti memang dipilih oleh itu tadi makhluk yang small chicken itu yang kecil-kecil. Kecil, pengayam. Pohonnya ukurannya besar ya? Besar. Berarti makanya tumbuhnya di situ, jadi nggak sembarangan ya. Dicangkok pun nggak bisa. Nggak ya? bisa. Pohon ketos ini kan berada di sekitar pemukiman warga. Pernah nggak sih tuyul-tuyul tersebut datang atau main-main ke rumah warga terdekat itu? Ya sering juga lihat Pak gitu loh. Tapi tidak apa itu ya istilahnya, kalau diniati itu malah nggak kelihatan, tapi kalau biasa aja malah nanti lihat kan gitu. Yang nggak disengaja-ngaja ya gitu. Terlihat. Tuyul itu warnanya beda-beda atau sama atau beda-beda Pak? Beda-beda. Gimana Pak? Berarti kayak permen dong kalau jalan itu. Gulali Mas. Warna-warni juga kan ya? Apa aja? Apa aja? Bener loh warna-warni. Ada tuh warnanya apa aja? Ya ada yang cakep dan ada yang jelek kan gitu. Warnanya? Ya seperti anak itulah, anak biasa gitu. Cewek cowok? Ya. Maaf Pak, mengganggu nggak sih keberadaan tuyul di sekitar warga? Apakah pernah ada protes karena gangguan dari para tuyul nih Pak? Monggo Pak. Di wilayah di kampung kita Pak? Iya. Nggak ada. Nggak ada yang berani istilahnya. Sembrono itu sembrono itu enggak ada. Ya. Memang pohonnya unik dan tidak beda gitu Mas. Beda. Pagarnya padahal biasa, tapi di situ punya energi yang sangat luar biasa sekali. Nah, Pak Dahono mungkin lebih paham. Nah, katanya banyak sekali tamu dari luar kota maupun mancanegara yang meminta keberkahan dan pesugihan di sini.
Emang pesugihan apa yang ada di sana nih, monggo nih Pak Dawono? Ya cuma satu arah itu aja Pak. Lain-lainnya nggak ada. Tuyul itu ya. Biasanya ritualnya ngapain tuh Pak Dawono? Malam Jumat. Malam Jumat, bawa kembang. Ya sama itu sajen-sajen lah gitu. Coklat nggak? Enggak. Kan nggak tahu nanya. Biasanya kalau bunga baunya sama coklat. Sekalian aja kasih brownies sekalian. Pak Dawono, berhasil tidaknya dia membawa tuyul dan biasanya orang itu ngambilnya 1 atau 2 tuyul atau 3 atau 4? Iya, 1 atau sepasang biasanya. Sepasang Pak. Cewek cowok atau cowok? Harus sepasang. Itu kenapa tuh Pak Dawono? Sepasang, harus sepasang? Harus sepasang. Kenapa? Terus berhasilnya dia bawa jadi tuh seperti apa? Sampai deal gitu kan ya? dia tahu toh Pak. Perasaan ada di rumahnya situ kan. Luar biasa sekali. Kalau enggak ya enggak kan gitu. Biasanya apa yang bikin gak jadi Pak Dawono? Ya itu. Karena kan biasanya itu ada pantangan marah selama 40 hari itu. Gak boleh marah? Selama 40 hari itu enggak boleh marah. Terus? Yang bersangkutan diterima itu. Harus sabar Mas. Harus sabar. Lu kan darah tinggi marah-marah mulu. Ngurusin tuyul-tuyul ini. Berat. Angkat tangan. Jadi harus sepasang. Dan begitu dia dapat itu cara jalannya waktu dia datang dan kita dapat pulang beda apa sama? Ya beda. Oh, udah merasa berat nanti kalau pulang tuh kalau gimana gitu. Merasa berat si pemiliknya. Ya. Walau pakai mobil atau pakai becak itu merasa berat gitu. Merasa berat. Tapi dia sendiri pasti bisa lihat tuyul-tuyulnya. Yang bersangkutan nanti bisa kalau memang ikut kan gitu. Oh, gitu. Tahu. Agak ini. Iya. Karena pohon ketos ini nggak sembarangan pohon. Betul. Ya. Pak, konon katanya di sana ada berapa tuyul Pak yang tidak di situ? Terhitung kali. Wah, tidak bisa dihitung itu sejak lama ya. Ribuan. Gitu. Paling tinggi itu tuyul berapa? Paling kecil berapa? Tingginya sama kecilnya? Ya seusia 3 tahun itu. Paling gede? Ya, paling gede. Oh, 3 tahun. Segini lah ya? Segini lah. Oh, segitu. Ada rambutnya enggak? Ada yang enggak, ada yang punya, Pak. Kayak orang gitu. Iya. Ada yang botak, ada yang kotak. Dia dong tuh. Botak. Ada yang botak. Nah, jadi tuyul mana loh? Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang juru kunci gunung fenomenal di tanah Jawa. Sebelumnya panggil kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, di bagian tengah Pulau Jawa terdapat sederet gunung berapi yang merupakan gunung teraktif di Indonesia. Salah satu gunung tersebut adalah Gunung Merapi. Gunung ini sangat berbahaya, karena menurut catatan modern, gunung ini mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali, dan dikelilingi oleh pemukiman yang sangat padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali, dan terakhir pada tahun 2010 yang mengakibatkan meninggalnya seorang juru kunci yang bernama Mbah Marijan. Dan konon gunung ini memiliki banyak penunggu gaibnya. Kini Merapi memiliki juru kunci yang baru. Benarkah bila ingin jadi juru kunci harus ada persetujuan dengan makhluk gaib setempat dan keraton Jogja? Penasaran? Tetap di Bukan Empat Mata. Pemirsa pasti sudah nggak sabar dan penasaran. Daripada penasaran, langsung aja kita sambut juru kunci Gunung Merapi, Pak AC. Kembali ke pripun kabare Pak Asih? Saya Mas. Terima kasih. Sehat, thank you, you're welcome to Not For Eyes. Saya hadir di Bukan Empat Mata. Ini acara yang sangat fenomenal dan ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang kita ini.
Dari dunia nyata maupun dunia gaib pada nonton semua. Ini yang nyata memang kelihatan segini, tapi yang nggak nyata lebih banyak dari. Mungkin Pak Asid paham, Pak Daono juga paham. Pak Daono udah lirik-lirik di sana, Pak Asid sudah tahu, udah bisa membaca situasi. Kalau ini ngelihatnya taunya hanya warna biru, ungu, merah. Untuk Pak Asid, sejak kapan Pak Asid resmi dilantik menjadi juru kunci Gunung Merapi? Apa saja tugas Pak Asid sebagai juru kunci Merapi ini? Monggo. Ya, iya. Terima kasih Mas Dukul. Iya. Saya dilantik menjadi juru kunci yaitu sejak pada tanggal 4 April 2011. Sebagai tugas saya yaitu pertama adalah melaksanakan yaitu sebagai tugas dari Keraton Yogyakarta. Iya. Pada setiap tahunnya itu ada namanya, itu ada Labuan di Merapi. Itu kami tugas saya. Yang kedua yaitu tugas saya adalah mengembangkan atau memelihara yaitu tentang budaya Jawa. Ya, begitu. Jadi dan juga kami juga menjaga kondisi alam yang ada di sekitar Merapi, ya di Merapinya. Setuju saya. Bentar ya Mbak, kopi susu dan Mas Alia. Katanya di sekitar Gunung Merapi banyak sekali tempat-tempat yang dikeramatkan. Yang Kira-kira ada hal mistis apa yang ada di sekitar Gunung Merapi? Monggo. Ya. Kalau di sekitar Gunung Merapi itu di samping juga fenomena alam, di situ adalah kaitan dengan Labuan itu juga ada istilahnya di sana ada yang namanya itu yang sapu jagat. Di situ adalah yang menunggu, nah istilahnya kalau di Merapinya itu yang menunggu Gunung Merapi. Konon menurut informasi yang saya dapat bahwa keberadaan Gunung Merapi itu ada sangkut pautnya dengan kerajaan pantai selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Bisa diceritakan nih, monggo. Oh iya. Berkaitan dengan antara Merapi dengan Laut Selatan. Nggih. Ya itu ini ceritanya agak panjang ini. Nggih, singkat mawon. Ya. Itu antara pertemuan antara Sultan yang yang pertama yaitu Panembahan Senopati bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Nah, waktu itu ada suatu Panembahan Senopati waktu itu baru baru bertapa karena waktu itu keraton itu baru dalam kondisi tidak tenang karena baru istilahnya perang itu dengan kerajaan Pajang sehingga mereka minta bantuan pada Nyi Roro Kidul itu. Minta bantuan itu terus mungkin ada suatu perjanjian itu terus akhirnya itu juga Nyi Roro Kidul antara Nyi Roro Kidul dengan Panembahan Senopati itu ada suatu ada suatu komitmen yang perjanjian yang sangat erat sehingga itu ada terus ada hubungan erat dengan tapi peperangan itu langsung lawannya ya karena itu minta bantuan dan akan dibantu oleh Nyi Roro Kidul. Oke. Luar biasa sekali. Kembali ke pohon keramat ini. Kalau jalan Keramat Pela dari situ. Apa betul saking keramatnya pohon ketos itu semua warga tidak berani mengambil ranting atau daun yang jatuh di sekitar pohon? Bisa diceritakan? Betul, Pak. Wah, luar biasa. Pernah ada yang mungkin tidak tahu ngambil akibatnya seperti apa? Nah, nanti akibatnya bisa kesurupan anaknya atau suaminya atau istrinya kan gitu, satu keluarga itu kan gitu. Jadi udah paham ya.
Jadi warga baru nggak ngerti gitu, mereka ditulis aja di situ. Dilarang untuk mengambil pohon yang jatuh, daun jatuh orang. Biasanya udah tahu Pak. Udah ada yang tahu ya. Kalau warga sudah tahu kali ya. Udah ada. Tobat ya. Untuk ketiga bintang tamu saya, Pak Ali, Pak Dawono, dan Pak Asih. Pak Ali. Kalian kan sering tugas di tempat-tempat keramat ini. Pernah nggak sih mengalami hal-hal mistis yang sangat menyeramkan sekali ketika sedang menjalankan tugas nih? Monggo dari Mas Ali dulu. Mas Ali. Mas Ali. Oh iya. Suka ngelempar-ngelempar nih. Kalau bermain dengan hal gaib pasti ya akan masuk ke dalamnya gitu kan. Cuman sebenarnya hal yang paling bahaya itu pada saat kita nggak bisa nguasain diri kita sendiri, atau kita nggak tahu siapa diri kita sendiri. Karena kalau ngomongin hati kan nggak kelihatan sama gaib di dalam gitu. Nah, kalau misalnya masih dunia lain ini emang nggak ada rekayasa, nggak ada apa-apa di dalamnya. Jadi ngikut atau nempel itu emang sering. Jadi contoh simpel, setelah selesai itu aku nggak pernah tidur setelah sholat duha. Jadi pulang, aku tahajudan, habis itu tunggu subuh sampai duha baru tidur. Karena Rasulullah SAW itu selalu tidur setelah duha. Jadi tidak ada gangguan sihir atau gangguan mistis yang akan mengganggu kita. Masuk hotel, duduk sendiri gitu, pasti aktivitas ada gitu, kayak tempat sampah itu dimainin gitu kan, dikorek-korek. Aku cuman ngomong, jangan di sini, dia bilang. Kalau kamu di sini nanti kamu kebakar. Kenapa? Karena aku sebentar lagi mau sholat tahajudan loh nih. Dia bilang gitu kan. Gak lama kemudian keluar gitu. Padahal itu pintu udah ketutup. Kan kalau di hotel kan zup gitu ketutup kan. Itu seakan-akan kebuka lagi untuk kencang banget. Jeder. Gua kaget bener loh. Untung bibirku nggak copot lagi. Kalau sampai copot bisa jalan dengan sendirinya. Terus pintu nutup sendiri. Dan sebenarnya dia itu bukan keluar gitu, cuman tipu muslihat, karena yang namanya jin itu selalu membuat tipu muslihat ya. Dia bilang keluar tapi tetap masih di dalam. Jadi ternyata dia hanya buka, ditutup lagi sama dia gitu. Seakan-akan saya sudah keluar gitu. Oke gitu, selesai kan urusan. Tiba-tiba di kamar mandi itu kan, kalau ada sebuah hotel gitu di kamar mandi yang kita bisa nerawang di dalamnya kalau misalnya ada orang mandi, kalau lampu nyala gitu kan. Betul. Aku nanya, loh, kok masih ada di situ, aku bilang gitu ya. Terus dia main-main gitu apa yang di dalam kamar mandi kan. Wah, saya bilang tak siksa nih kamu di sini kan. Nah, kemudian aku sholat tahajud di masjid. Nah, ini ada sebuah fenomena bahwa di kamar mandi itu kalau kita masuk harus baca doa. Nah, karena memang tempat mereka di sana ya. Sehingga ada yang bilang baca doa dari luar, ada yang baca doa di dalam, tapi dalam hati ya. Kalau di luar boleh dilafazkan. Nah, ini artinya dia berlindung di kamar mandi gitu kan. Wah, hebat nih aku bilang nih. Artinya wallahu a'lam bishawab, tembus nggak sih ke kamar mandi doa kita itu yang jadi permasalahan kan, tergantung iman kita. Artinya dia kayak gua aman di kamar mandi gitu. Habis itu aku diamin di kamar mandi, aku masuk kamar mandi itu udah berubah semua kan. Oke, aku bilang nih, wah rusuhnya aku bilang nih. Udah, habis itu aku keluar, aku sholat aku sarapan, kabur dulu, sempet takut gitu kan, kabur. Habis itu balik lagi duha, tidur, benar dia masuk dalam mimpi. Jadi itu anak kecil gitu. Terus dia ngikutin dari belakang gitu kan. Terus aku bilang, aku lagi berdiri di antara orang, kok ada anak kecil di samping. Terus saya tak gandeng anak kecil itu, tak pojokin ke pojok, saya bilang, kamu jangan ikut saya, itu dalam mimpinya. Bilang, kamu jangan ikut saya, kamu nanti kesiksa ikut saya. Terus dia diem ngeliatin aja gitu, rambutnya panjang segini, perempuan gitu kan. Jelas banget kelihatan. Lah itu yang disebut rep-repan jadi akhirnya. Jadi di tidur itu langsung nggak bisa gerak, jadi kayak kekunci. Dia kayak nusuk di bagian belakang gitu. Wah, ini hebat, saya bilang nih, PR nih, saya bilang. Akhirnya aku nyebut Allah yang pertama, Allah yang kedua, Allah yang ketiga, lepas. Nah, pas lepas kita itu bagaimana menyikapi hal itu, maka ta'awuzlah dan buanglah ludah ke sebelah kiri tiga kali tanpa mengeluarkan ludahnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludahnya nggak keluar, Mas Ali? Nggak keluar. Aku banyak banget. Ya. Cuma kamu lagi marah sama orang itu kali. Kok takut? Kalau saya malah tak kiri itu, wah. Tahu 3 kali kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Jadi aku berlindung dari godaan syaitan dan terkutuk. Ini banyak orang salah, malah istighfar. Istighfar itu artinya bukan berlindung kepada godaan syaitan dan terkutuk, tapi minta ampun. Jadi kalau misalnya ngeliat setan, astagfirullahaladzim, bukan itu. Harusnya kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini, akhirnya kita itu, terus aku balik posisi tidurku, khair, alhamdulillah nggak ada godaan lagi. Wow.
Jadi pengalaman mistisnya seperti itu. Ngikutin. Kalau Pak Dahono nih, monggo. Dahono. Monggo. Ini ada jedeng lagi nggak nih? Ya kalau memang tempat keramat itu tetap ada rasa, Pak, ada rasa karismanya kan gitu. Misalkan kita pas nyekar ya itu juga ada perasaan kan gitu, merinding kan gitu, itu pasti ada kan gitu. Yang paling menyeramkan apa? Selama dari 2006 sampai sekarang Pak Dahono. Ya Pak, paling menyenangkan nanti ada kayak ada bisikan dari yang situ kita itu. Kalau Pak Asih, monggo. Kalau saya memang namanya makhluk atau makhluk dikatakan makhluk halus itu saya yakin itu ada. Tetapi itu istilahnya itu bukan arti suatu dipercayai, tapi itu sebagai itu makhluk Tuhan. Jadi memang kalau itu memang kadang-kadang itu baru berdoa atau berdoa harus ada sesuatu. Mungkin tentunya ada seperti mungkin Mas Ali, Bapak Dahono ini pasti terasa, itu pasti itu terasa, mungkin terasa takut, terasa merinding, mungkin terasa badan agak panas dan lain sebagainya. Tetapi yang penting kalau menurut saya itu yang penting itu semua makhluk itu namanya itu makhluknya Allah adalah itu perlu dihormati. Pemirsa, untuk mencairkan suasana kita sambut penampilan dari dua kopi susu. Oke, kita goyang lagi sama-sama ya. Goyang lagi sama kopi susu ya. Ada single dari kita, dua kopi susu. Bersamamu tidak kawin. Sejujurnya aku tak mau begini, hidup dalam simpanan cintamu. Asik pacaran denganmu, terlanjur bersamamu tidak kawin. Setia ku takkan kamu tahu. Ojo, ku di sini karena pengaruh jodoh. Ayo ketemu. Kau bilang nanti dulu.
Keren, keren.